Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Haji Hafiz Yanto LC, yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Fatimah Az-Zahra Bandar Lampung, yang kami hormati Kepala Yayasan Fatimah Az-Zahra Bandar Lampung, yang kami hormati Kepala Divisi TK SD SMP Islam Az-Zahra Bandar Lampung, yang kami hormati Abi, Umi, para Dewan Guru Fatimah Az-Zahra Bandar Lampung, dan ayah bunda yang berkenan hadir. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah, dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang tidak lain untuk menuntut ilmu, menimba ilmu yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Hafiz Yanto LC. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan menyebut asmanya kita tergolong umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Abi dan Umi, Ustaz dan Ustazah sekalian, kita pada hari ini akan menerima materi dari beliau Kiai Haji Hafiz Yanto LC, yaitu Tahrir Ramadan. Mungkin dari Abi, Umi, Ustaz dan Ustazah sekalian ada apa pertanyaan ataupun permasalahan yang akan kita hadapi di bulan suci Ramadan nanti, atau amalan-amalan apa saja sih yang perlu kita laksanakan pada bulan suci Ramadan nanti. Nah, ini yang akan dikupas tuntas oleh Haji Hafiz Yanto. Mari kita awali taklim pada sore hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Langsung saja kita dengarkan materi dari Kiai Haji Hafiz Yanto. Fadhil Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di hadapan kita sudah ada satu ayat yang sudah kita baca setiap bulan insyaallah, karena saya yakin yang hadir di sini sebulan sekali khatam Al-Quran, maka ayat ini ketemu sebulan sekali minimal, dan ayat ini juga sudah mulai dikumandangkan oleh sebagian para khatib, sebagian para ustadz. Saya akan melihat dari sisi yang lain, yang mengingat waktunya singkat. Saya akan memulai ayat ini dan ingin memberikan pemahaman bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa, ternyata yang dititik beratkan itu adalah tujuannya. Masalah teknisnya itu nanti belakangan. Kita kadang-kadang kalau bicara masalah Ramadan itu ribut tentang masalah fikih Ramadan. Termasuk hari ini sudah bahkan mulai dari 2 pekan yang lalu sudah banyak yang tanya ke saya, "Kasak kusuk Ustaz, kapan mulai puasa Ustaz?" Buahnya bertanya, "Ustaz, malam Sabtu atau malam Ahad?" Kemudian insyaallah jawaban saya tak pernah salah, kita puasa pada 1 Ramadan, saya bilang begitu. Itu kita selalu ribut dan itu berulang-ulang. Di komputer saya itu banyak data tentang perbedaan puasa dan perbedaan Idul Fitri
terakhir saya diskusi dengan teman-teman, gimana ya kita kalau bisa ya puasanya mulainya belakangan tapi Idul Fitrinya duluan. Saking mangkal saya dengan di diskusi itu. Jadi Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat tentang landasan puasa. Mari kita pahami dengan baik. Itu ada 3 warna: warna merah, warna biru, warna putih, warna merah. Ada 4 ini yang atau 3 ini saya sampaikan kepada antum semuanya sebagai pengantar nanti sebelum tanya jawab. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini dimulai dengan panggilan kepada kita berupa panggilan iman. Di dalam Al-Quran ada 89 kali kata-kata ya ayyuhalladzina amanu muncul. Yang kata Ibnu Mas'ud, wahai sekalian manusia, kalau ada firman Allah ya ayyuhalladzina amanu isma'u wa wa'u, kalau ada panggilan iman maka dengarkan dan perhatikan, karena Allah ingin menyampaikan sesuatu yang tidak ingin disampaikan kepada orang yang tidak punya iman. Maka ya ayyuhalladzina amanu ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, Allah memanggil kita. Kalau Allah memanggil kita berarti kita ini dianggap hidup oleh Allah. Dan hidupnya manusia itu bukan karena hanya fisik saja, tapi karena ada iman. Maka setiap orang yang iman, seorang yang beriman pasti hidup. Dan orang yang hidup belum tentu iman, karena iman itulah yang menghidupkan manusia. Semakin banyak iman seseorang, maka akan semakin hidup dia, dan semakin hilang iman seseorang, maka iman itu kehidupan dia akan hilang. Itu ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian di ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil kita itu dengan derajat tertinggi yang kita miliki. Allah memanggil kita dengan iman, bukan wahai orang kaya, wahai orang miskin, wahai orang Indonesia, wahai orang Lampung, tidak. Tapi dengan sesuatu yang paling mahal yang dimiliki oleh manusia yang beriman, maka Allah memanggil kita ini dengan panggilan terbaik. Karena Allah memanggil dengan panggilan yang terbaik, maka tentunya orang yang beriman itu akan menyambut panggilan itu dengan kebaikan-kebaikan juga. Dan perlu kita pahami, ya ayyuhalladzina amanu ini adalah semua orang yang punya iman, betapapun imannya sangat sedikit. Jadi ini bukan orang yang imannya sempurna, bukan. Tapi yang punya iman walaupun sekecil sawi, sekecil biji, asal dia ada iman masuk kategori ini. Tapi sehebat apapun orang kalau tidak punya iman, ayat ini tidak berlaku untuk dia. Pertanyaannya, kenapa orang beriman, jamaah sekalian? Kenapa ya ayyuhan nas? Kenapa ya ayyuhalladzina? Kenapa enggak ya ayyuhan nas tapi ya ayyuhalladzina amanu? Jawabannya karena di dalam puasa itu ada aturan-aturan. Ada aturan lain yang tidak bisa dipahami kecuali dengan keimanan. Kecerdasan itu nggak bisa menerima aturan-aturan yang ada dalam puasa. Maka yang bisa menerima aturan itu hanya orang yang punya iman. Karena orang iman tertinggi itu ucapannya hanya sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa fikirna, apalagi sami'na wa asaina kayak orang Yahudi. Tapi sami'na wa ata'na. Kenapa sahur itu dimulai sebelum subuh? Kenapa puasa dimulai subuh diakhiri maghrib? Kenapa enggak ketika terbit matahari diakhiri isya misalnya? Kenapa puasanya bulan Ramadan? Kenapa tak bulan Januari, Februari, paling enggak Februari lah, 28, 29 dan seterusnya. Terus kenapa minuman makanan yang halal ini tidak boleh di waktu siang, tapi kalau malam boleh? Kenapa istri kita yang halal itu enggak boleh di waktu siang? Dan nanti puncaknya adalah kenapa di 10 hari terakhir itu ada satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 tahun, 1000 bulan.
Itu orang kalau pakai ilmu matematika, ilmu fisika nggak bisa diterima. Gimana ceritanya semalam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan seandainya besok itu awal mula Ramadan yang berbeda, lebih pusing lagi orang yang ingin hadir Lailatul Qadar. Di sini di Saudi kemungkinan Muhammadiyah dengan Saudi itu akan sepakat malam Sabtu. Itu malam Sabtu nanti malam 21. Berarti orang Indonesia rata-rata itu misalnya malam 20. Padahal Lailatul Qadar itu kebanyakan ulama mengatakan malam ganjil. Puncaknya 25 dengan 27. Kita mau etikaf malam 25 masih 24. Kita mau etikaf 25 di sana 26. Mana yang benar? Hanya iman yang bisa bicara. Hanya iman yang bisa bicara. Jadi kalau itu hitungannya nggak masuk. Gimana ya? Apa kita etikaf ke Saudi sana? Nanti balik lagi ke sini. Itu cukup bisa ditangkap dengan iman. Maka Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Belum lagi nanti janji-janji Allah dan janji Rasulullah. Kata Rasul, sungguh mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik lebih harum daripada minyak kasturi. Minyak kasturi, saya waktu itu ada acara, itu dikasih tahu oleh orang Arab. Minyak kasturi segini, satu botol segini itu harganya 600 rial, 1.400.000 kalau dikurs. Itu kecil, dioleskan ke badan atau ke baju, dicuci, itu 2 pekan, itu gak hilang baunya. Itu baru yang 600 rial, belum yang 1000 rial. Itu yang asli. Kalau kasturi yang di jalan itu kan 15.000, 25.000. Ya, itu mulut kita itu lebih wangi. Itu gimana mikir secara otak gimana? Tak mungkin. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka tidak perlu banyak pertanyaan. Kenapa orang yang nggak beriman, orang yang beriman itu nggak banyak pertanyaan masalah itu. Baik. Kemudian apa? Kita disuruh apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian puasa. Insyaallah kalau puasa secara fikih kita udah paham, menghindari yang dilarang oleh Allah, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, kemudian mulai meninggalkan yang membatalkan dan yang mengurangi pahala. Nah, kemudian yang menarik yang putih, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata puasa itu mengalami 3 fase. Puasa yang kita lakukan sekarang ini mengalami 3 fase. Saya akan sampaikan mengapa agar kita itu bersyukur kepada Allah. Jadi puasa itu kama kutiba alal ladzina min qablikum sudah ada turun temurun sebelum Rasulullah SAW puasa itu sudah ada. Kemudian termasuk zakat, termasuk haji, termasuk sholat itu sejak zaman dulu ada. Fase pertama itu fase Rasulullah SAW di kota Mekah. Jadi selama Rasulullah di Mekah, sejak jadi Rasul 40 tahun ditambah nanti 18 bulan di Medina. Karena ayat ini turun bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Berarti 13 tahun ditambah 18 bulan. Itu Rasulullah dan para sahabat wajib puasa setiap bulan 3 hari plus nanti puasa Asyura. Berarti berapa hari Rasulullah dan sahabat puasa? Halo? Berapa? Setiap bulan Rasulullah dan sahabat puasa 13, 14, 15 ayyamul bid. Setiap bulan. Ditambah dengan puasa Asyura tanggal 10. Berarti berapa setahun? 37. Ya, 37 hari setahun. 37. Begitu nanti Rasulullah pindah ke itu fase yang pertama. Puasa setiap bulan 3 hari nanti kalau ada Muharram tanggal 10 puasa, 13, 14, 15 puasa. Disebut dengan ayyamul bid. Ayyamul bid para ustaz itu bukan puasa putih yang dimakan putih-putih, bukan ya. Yang dimaksud dengan puasa putih itu adalah karena bulan pada tanggal itu 13, 14, 15
sedang purnama, sedang putih-putihnya, dan kita berharap cahaya mata bulan itu menyinari diri kita sehingga kita itu juga putih, hati kita putih seputih rembulan itu. Maksudnya begitu. Kemudian fase yang kedua, ayat ini turun bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban turun, maka bulan Ramadan mereka berpuasa. Fase kedua ini puasa mereka puasa Ramadan. Begitu Ramadan diwajibkan, maka puasa yang 37 hari itu dihilangkan, hanya sunnah. Udah berubah jadi sunnah, gak lagi wajib. Maka mereka puasanya 1 tahun full 1 bulan. Sementara yang lainnya yang mau puasa-puasa, yang mau enggak. Nah, dari 37 hari ke 30 hari atau ke 29 hari. Nah, kira-kira enak mana? Puasa 37 hari selama setahun, tiap bulan 3 hari, atau puasa Ramadan full 30 hari. Enak mana? Enak yang Ramadan atau yang setahun? Enak yang Ramadan. Enak yang Ramadan karena apa? Gampang. Maka kata Allah dalam Al-Baqarah 124, ayyaman ma'dudat, hari yang berbilang-bilang, hari yang mudah dihitung. Karena apa? Lihat hilal hanya sekali aja, 2 kali dengan awal Syawal. Tapi kalau tiap bulan dilihat hilal, lihat mata, lihat rembulan, itu susah. Terus puasa 3 hari nggak puasa, puasa 3 hari nggak puasa, itu lebih susah. Maka bayar cash itu lebih mudah daripada kredit. Itu kredit itu. Kalau yang di Mekah itu kredit. Baik. Nah, cuma yang kedua ini ada di puasa bulan Ramadan, kemudian ada aturan. Aturannya adalah 1, malam hari nggak boleh hubungan badan. Kalau puasa malam hari nggak boleh hubungan badan. Kemudian yang kedua, kalau tiba waktunya buka puasa maghrib, kok nggak bisa batalin puasa, malamnya harus lanjut. Ada 2 sahabat. Namanya pertama Qais, yang kedua Umar bin Khattab. Qais ini kerja di kebun kurma, capeknya luar biasa, kemudian pulang. Sampai di rumah mau buka puasa, nggak ada makanan dan nggak marah sama sekali seperti bapak-bapak di sini. Kalau mau makan nggak ada makanan, sabar. Istrinya keluar nyari makanan. Dulu belum ada GoFood, belum ada. Begitu tiba maghrib, istrinya belum datang. Karena nggak bisa makan, maka Qais pingsan. Maghrib lewat. Seharusnya waktu Allahu Akbar itu adalah makan kurma atau enggak ada sama sekali. Beliau pingsan, istrinya datang dibangunin. Karena nggak kuat, akhirnya beliau karena nggak makan, beliau lanjut malam puasa. Nggak boleh makan. Tapi malamnya, mohon maaf, beliau mencampuri istrinya. Boleh nggak makan, tapi urusan campuri istri nggak boleh ditunda. Besoknya datang kepada Rasulullah bercerita tentang kejadian malam itu, dan juga Umar bin Khattab. Cuma Umar bin Khattab itu buka puasa, malamnya nggak puasa, tapi malamnya beliau juga hubungan badan dengan istrinya karena nggak kuat. Paginya datang kepada Rasulullah SAW, turunlah surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Maka dimulailah fase yang ketiga. Jadi yang kedua adalah puasa Ramadan, tapi ada aturan. Kalau buka, nggak buka. Kalau waktunya buka, nggak buka. Lanjut malamnya nggak hubungan badan. Terus fase yang ketiga, inilah puasa kita, puasa yang paling mudah dan paling enak. Apalagi kalau dibandingkan dengan agama lain. Saya punya kawan-kawan Kristen, itu saya tanya, kalian kalau puasa berapa hari? Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 2 bulan. Mohon maaf, kalau ada yang Kristen tolong dikoreksi.
Indonesia itu karena kita berada di khatul istiwa, garis istiwa, itu siang malam nggak begitu berubah waktunya. Ya, nggak begitu berubah. Sahur ya sekitar jam 4, seperempat, setengah 5, buka jam 6, sekitar itu, nggak jauh-jauh dari itu. Sesekali bapak-bapak bolehlah tinggal di daerah yang cukup jauh dari garis istiwa. Saya ada kawan di luar negeri waktu itu masih tahu, Pak, kami sahur setengah 3. Sahur setengah 3, jam 3 subuh, jam 3 pagi subuh, otomatis puasa. Nanti mataharinya itu baru lama, setengah 10 baru maghrib. Kasusnya di Prancis, baru maghrib. Coba kita sahur setengah 3 kita sahur. Oh iya Ustaz, kami biasa setengah 3 sahur, tapi nanti setengah 5 sahur lagi. Coba bayangkan sahur subuh jam 3, maghrib setengah 10. Kita ini gak jauh-jauh dari setengah 5 sampai jam. Itu aja kurang kita syukuri. Kita bersyukur panas kita gak terlalu panas, dingin kita gak terlalu dingin. Saya pernah itu merasakan Ramadan itu di Mekah 52 derajat. Kayak apa 52 derajat? Tapi kalau antum ke Mekah umrah atau haji panas, antum doa aja doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Insyaallah dingin terus. Dingin tak akan pasti panas. Asal antum tak keluar dari hotel, dingin terus. Terus terakhir la'alakum. Ini tujuan utama puasa. Jadi puasa itu membentuk pribadi yang bertakwa, bukan membentuk pribadi yang sehat, bukan membentuk pribadi yang irit, bukan, tapi membentuk pribadi yang bertakwa. Kalau niatnya ingin sehat, maka sehat insya Allah, tapi tidak dapat pahala. Walaupun dalam tinjauan puasa itu membuat sehat, ya betul, itu nggak salah. Tapi bukan itu tujuan kita. Di sini kalau ada yang dokter atau perawat, silahkan dikoreksi. Kenapa kamu puasa biar sehat? Akhirnya pahalanya nggak dapat, sehatnya dapat, kasihan. Tapi kalau puasa karena Allah, karena ingin takwa, sehatnya dapat, pahalanya dapat. Kenapa nggak puasa biar ngirit? Itu bohong itu. Karena justru bapak-bapak menjerit itu pada bulan Ramadan. Itu biaya hidup bisa 2 kali lipat. Apalagi minyak goreng mahal ya. Ibu ya, telur mahal Bu ya. Sabar Bu, sabar insyaallah. Saya yakin yang membuat masalah dan menyulitkan kehidupan orang Indonesia akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi akan terbukti nanti sumpah saya di akhirat. Siapa yang menyusahkan masyarakat, Allah akan susahkan hidupnya di dunia terlebih di akhirat. Nah minyak loh, kita ini di Indonesia itu sampai paling banyak. Dapat ceritanya seliter berapa? 12.000 seliternya. Berapa? 25. Ya Allah, istri saya tak pernah ngeluh masalahnya. Ini goreng dengan direbus. Baik, lanjut. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Apa itu takwa? Nah ini. Jadi itu puasa itu latihan sebulan mendapatkan takwa. Takwa kemudian dibawa ke dalam kehidupan. Takwa itu maknanya ada 3: hati-hati, menjauhi, dan itu mana takwa? Hati-hati maksudnya apa? Hati-hati kalau belum waktunya buka jangan buka. Hati-hati kalau sudah waktunya berhenti sahur berhenti. Menjauhi apa yang dilarang dijauhi. Dan semuanya itu dilandasi rasa takut kepada Allah. Dan orang kalau sudah takut, CCTV itu nggak begitu penting. Karena CCTV itu ya hanya di situ. Tapi di kamar mandi nggak ada CCTV. Ya di jalan nggak banyak CCTV. Tapi kalau takutnya karena Allah, dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Dan itu latihan puasa. Antum kan perhatikan ketika awal Ramadan, terutama
Itu begitu tanggal 1 jam 9 jam 10 itu ya Allah, leher itu kayak mau putus, dikit-dikit meledak. Apalagi di ruang AC, keluar itu ya, kalau dulu lihat bensin yang kuning itu kayak es jeruk lah itu. Benar, enak betul. Pertalite yang biru itu kayak jus apa gitu. Benar, kayak Fanta ya, kayak Fanta. Lihat keran ya cuci tangan untuk apa itu cuci tangan itu kayak manggil-manggil kita, ini loh saya ada air. Tapi demi Allah, dan nanti jam 12 biasanya mulai hilang. Jam 12 rasa hausnya itu hilang. Kenapa? Wudu sholat zuhur. Wallahi gak ada satupun orang di antara kita jamaah itu karena gak kuat puasa, ambil air kecil kantongin, bawa ke kamar mandi, dibuka, diminum. Sama sekali gak ada. Wallahi gak ada satupun yang berani kita. Itu apa maksudnya? Kita gak berani buat, gak berani minum itu bukan masalah katal-katal, bisa diganti yang lain kok. Saat itu kita punya keyakinan penuh Allah melihat kita, dan itu yang paling mahal, dan itu tujuannya puasa, meyakinkan diri Allah itu melihat saya. Salat kan juga begitu tujuannya. Antum batal puasa, salat batal karena tentu bisa dibuang angin. Gak ada di antara kita yang buang angin langsung masih lanjut sholat, mesti ke kamar mandi ngulang dari awal. Kenapa kalau lanjut? Tahu juga orang nggak tahu. Haji, apalagi haji. Haji itu tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, nanti puncaknya lempar jumrah. Lempar jumrah itu tanggal 10, 11, 12, 13 itu lempar kerikil di 3 lubang. Itu satu lubang itu 7 kerikil. Itu syariatnya begini, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar lempar, Allahu Akbar lempar 7. Loh, seandainya kita ngomongnya begini, Allahu Akbar, 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 blok 7. Takbirnya berapa? 7. Yang masuk berapa? 7. Tidak dikit. Nah, ada satupun orang yang punya otak seperti itu. Kenapa? Takut kepada Allah. Nah, kalau sudah ada rasa takut kepada Allah, nah ini yang langkah berikutnya yang susah, membawa takwa itu ke rumah tangga. Nanti kan ciri-ciri orang yang bertakwa itu kan ada di antaranya wal kadziminal ghaidha, yang mudah menahan amarah. Maka ibu kalau suaminya mau marah, Bu, ngomong aja, Pak. Bapak orang bertakwa kan? Iyalah. Ciri orang bertakwa itu menahan amarah, Pak. Astagfirullah, ya Bu, itu betul. Itu takwa dibawa ke rumah. Nanti takwa dibawa ke jalan, nanti takwa dibawa ke kantor. Mau korupsi, Allah lihat. Walaupun CCTV gak ada, itu takwa. Dibawa ke pasar, dibawa ke dunia pendidikan. Nah, anakku maka itu namanya gila, itu seperti itu. Ya, itu gila. Insya Allah 2 hari lagi bulan Sabit itu akan menyapa kita, besok atau besoknya. Ya, kita tunggu pemerintah sehingga apa yang saya sampaikan tadi itu mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, dilewatin aja, yang ini. Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika Rasul kumpul bersama dengan sahabat, kemudian Rasulullah naik ke anak tangga atau naik ke mimbar. Beliau kemudian mengucapkan amin, naik anak tangga lagi amin, naik anak tangga lagi amin. Kata sahabat, ya Rasulullah, engkau bilang amin 3 kali sementara tidak ada yang berdoa. Kenapa ya Rasulullah? Ini saya merah saja.
Kata beliau, Jibril baru saja datang menawarkan aku 3 hal. Ketika saya naik ke anak tangga yang pertama, Jibril mengatakan, dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu, celaka orang yang bertemu bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Ini peringatan keras. Ternyata diamini oleh Rasulullah. Fakultu amin. Aku ucapkan amin. Yang mendoakan jelek Jibril, yang mengamini Rasulullah. Kira-kira dikabulkan oleh Allah enggak ya? Halo Bapak Ibu. Yang berdoa Jibril, yang mengamini Rasulullah, kira-kira dikabulkan enggak? Pasti dikabulkan. Dan doanya jelek. Kalau doanya bagus mah enak. Doanya jelek. Doa jelek ini harus kita lihat secara positif. Jangan lihat secara negatif. Kalau negatif, oh tega amat Jibril sama Muhammad Rasulullah itu. Bukan. Ibarat Yayasan Azhar memberikan instruksi atau memberikan peringatan. Bulan depan akan ada pemecatan guru besar-besaran. Misalnya gitu. Akan ada pemecatan karyawan besar-besaran. Antum kalau beriman apa yang dilakukan? Antum pusing gak? Aduh, jangan-jangan saya yang dipecat. Kira-kira apa yang dilakukan? Dengan ancaman itu seharusnya mendorong antum untuk lebih banyak bekerja. Seharusnya begitu, bukan? Ya sudah. Itu mana yang pecat? Orang mesti kalau ada manajemen. Ini contoh aja contoh. Ini contoh. Lihat aja, ayo pecat. Tapi kok semuanya rajin. Jam 8 masuk, dia jam 6 udah datang. Masya Allah. Misalnya boleh contoh. Begitu melihat, ya saya ternyata rajin. Nah, saya lihat kok kalian kerjanya serius. Insya Allah tidak ada yang dipecat. Justru gaji kalian naik 2 kali lipat. Nah ini contoh. Ini contoh insya Allah. Yang namanya kerja dicopot. Jadi Rasulullah mengatakan begitu, maksudnya agar kita bisa maksimal. Maka bagaimana biar kita itu tidak masuk dalam doa ini, gitu loh. Bagaimana caranya? Nih caranya. Allah, gimana caranya? Yang pertama, kita harus memaksimalkan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Karena satu, Allah masih mempercayai kita untuk bertemu dengan Ramadan. Padahal ada orang-orang sebelum kita yang sudah meninggal karena pandemi kemarin, karena penyakit apapun itu, takdir Allah. Kita masih bisa bernafas di bulan Ramadan. Berarti Allah percaya sama kita. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu apakah kita nanti bertemu Ramadan atau lagi atau tidak. Nah, maka kita harus maksimalkan. Kenapa kita harus maksimalkan? Satu, bekal perjalanan yang jauh itu ada di sini. Saya mungkin belum pernah menyampaikan tentang perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita ini sangat lama sekali. Secara singkat kan kita itu di dunia. Habis itu kita di alam kubur bisa ratusan tahun. Di padang mahsyar kita sehari, yang satu hari itu mirip dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Di sana nanti ada mizan, ada hisab, ada timbangan, ada syafaat, ada telaga. Kemudian nanti kita akan ada ujian. Kemudian nanti akan lewati titian. Yang titian itu jauhnya perjalanan 1 bulan, kurang lebih 1.200 km. Yang cepat-cepat, yang lambat-lambat. Kemudian akan ada telaga kedua untuk kisos. Ya, kalau ada masalah
mencari bekal itu di bulan Ramadan, karena semua kebaikan Ramadan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, puncaknya Lailatul Qadar. Yang kedua, kita tidak tahu batas usia kita ini sampai kapan. Antum masih ingat puisinya Buya Hamka, ya, pagi mau zikir tahu-tahu siang, mau sholat duha tahu-tahu zuhur, mau baca Quran tahu-tahu malam. Ya, ketika kecil ingin belajar menghafal satu hari satu ayat, ternyata tidak bisa. Akhirnya tahu-tahu umur kita 30 tahun, tahu-tahu 40 tahun, tahu-tahu 50 tahun, dan selalu menunda-nunda kebaikan. Begitu umur 60 tahun, ketika kita dicabut oleh Allah nyawa kita akan berteriak kepada Allah, ya Allah, tunda kematian untuk saya ingin berbuat amal saleh. Laula akhartani ila ajalin qarib. Maka kata beliau, kalau terbiasa kita menunda-nunda, umur 1000 tahun pun tidak cukup untuk memperbaiki amal. Ya, kalau kita biasa mengatakan tarsok, umur 1000 tahun tidak cukup untuk memperbaiki amal. Maka mumpung amal usia kita masih ada, perbaiki. Kemudian kita harus lebih baik dari orang lain. Maksudnya adalah ada persaingan positif yang harus kita lakukan. Selama ini kita kalau lomba itu yang sifatnya duniawi. Ya, lomba di Mandalika kemarin yang kelihatan bukan lombanya, Mbak Aranya yang kelihatan. Saya tahu ya, dikasih kawan, kasih tahu. Saya nggak ngerti, nggak senang seperti itu. Ya, jadi lomba bulan Ramadan itu saatnya bulan perlombaan yang tidak mengurangi amalan. Maksudnya jangan sampai riya. Maka kalau mau lomba sama suami istri, ibu tahun ini pengen Ramadan, pengen khatam berapa kali? Ibu tahun ini insya Allah minimal 5 kali, bapak 6 kali, ibu 7 kali, bapak 8 kali. Nanti dibuktikan itu perlombaan. Ibu nanti mau tahajud jam berapa bang? Jam 3. Bapak sebelum itu jam berapa? Jam 3 kurang 5 detik. Setengah 3. Dari itu perlombaan. Buatlah bulan Ramadan itu bulan untuk lomba kebaikan. Kemudian penyesalan itu selalu di akhir biasa. Ketika akhir Ramadan baru kita ya Allah, tahun ini belum khatam. Dari dulu itu aja misalnya. Tapi nggak pernah diperbaiki. Ya, nggak pernah diperbaiki. Ya Allah belum khatam. Ya Allah nggak seberapa. Ya Allah nggak ngaji. Ya Allah nggak ikut taklim. Ya Allah macam-macam. Dan itu nyanyian yang selalu disetel setiap akhir Ramadan. Maka tak boleh seperti itu lagi, dan dipersiapkan mulai sekarang. Bahkan tanda kutip udah agak terlambat, tapi masih ada 2 hari. Coba dites hari ini 1 juz mampu apakah? Ini masih ada waktu asar sampai maghrib. Karena nanti malam sudah 49. Itu asar sampai maghrib 1 juz selesai. Coba dicek. Kalau selesai insya Allah. Nanti aja setelah itu nanti aja itu. Nanti begitu maghrib nanti lagi. Coba sesekali itu kalau mau buka WA nanti aja itu bisa nggak kira-kira? Begitu ada WA 1200 nanti aja lah. Tapi nggak pernah kita itu WA HP itu nanti aja. Ya. Baik. Kemudian apa yang harus kita lakukan ini secara singkat, sedekah. Ya, karena Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan selama Ramadan. Kemudian dia mulai, ya, yang saya maksud dia mulai itu adalah betul-betul sholat malam di luar tarawih. Ya, sholat malam di luar tarawih, karena tarawih itu sholat malam di bulan Ramadan. Kemudian tilawah Quran, ya, tilawah Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak gak usah memusingkan paham gak paham Al-Quran. Karena kadang-kadang itu bisikan syaitan. Begitu mau baca Quran, gak usah baca Quran, kamu gak paham, gak ada manfaat. Oh iya, gak paham. Akhirnya apa?
bisikan syaitan. Ya, banyak di dalam ayat Al-Quran itu kata-kata yang kita itu nggak paham. Dibaca aja. Yang dalam Al-Quran khatam minimal berapa kali? Halo, saya tantang ini. Minimal berapa? 3. Insya Allah 3. Minimal 3. Antum minimal 3. Ya. Minimal 3 berarti sehari berapa? 3 juz. Kalau 30 hari. Kalau puasanya 29 hari, yang setiga itu harus bagi lagi. Minimal 3. Masya Allah. Mantap. Ibu-ibu minimal berapa, Bu? 1. Oh, 1. Repot. Saya sering berkata begini, Al-Quran itu untuk orang yang repot. Orang yang nganggur nggak bisa baca Quran. Benar. Semakin sibuk kita, semakin bisa berinteraksi dengan Quran. Baik, etikaf. Ini teman-teman yang laki-laki terutama. Kira-kira mau etikaf berapa malam? 10. Oh, 10 kali 10 malam. Mantap. Minimal itu malamnya 10. Kalau bisa 10 hari 10 malam, tapi ingat lillah karena Allah. Ada bapak-bapak yang tinggal itu rajin ke masjid, itu bukan karena Allah. Istrinya lagi haid atau nifas. Daripada nganggur di rumah, etikaf aja. Rumahnya lagi berantakan, daripada kerja di rumah, etikaf aja. Anaknya lagi rewel, istrinya lagi sakit, malas ngurusi etikaf. Alasannya etikaf. Lebih semangat lagi di masjid itu wifi-nya kencang. Waduh. Etikaf kok pakai HP begini. Ini mesti main game, kalau itu mesti main game. Maka lillah karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, baik, itu sudah sebagai pengantar dari saya. Saya tadi sudah bilang nanti kita banyak diskusi dan banyak tanya jawab. Silakan kalau Ustaz dan Ustazah boleh menyampaikan. Baik, terima kasih Ustaz Hafi. Baik, untuk Ustaz-Ustazah Abi dan Umi, jika ada pertanyaan terkait dengan bulan Ramadan, disilakan di belakang ada. Satu aja, Bu. Satu. Saya sudah tua gampang lupa. Satu sudah tua gampang lupa. Jadi apa tadi? Oh iya. Oh maaf, saya itu ngajar di Darul Fatah. Itu sampai sekarang itu hampir 100% belum hafal nama mahasiswa saya. Benar. Yang laki-laki itu paling 3-4 orang. Selebihnya nggak apa saja. Mohon saya mungkin ada error di sini. Jadi mohon satu-satu saja. Jadi mana yang lebih baik, amal pribadi atau amal bagi orang lain? Apalagi bulan Ramadan dan apalagi ibu-ibu. Saya sering katakan di pengajian itu Ramadan itu bulannya ibu-ibu. Saya sering begitu. Ramadan itu kebaikannya diborong oleh ibu-ibu.
di rumah. Yang bangun duluan bapak apa ibu? Terus habis itu masak dan sholat malam. Terus bapak bangun apa dibangunkan bu? Dibangunkan. Anak dibangunkan atau bapak? Yang bangunin ibu atau bapak? Anak kita. Wallahu a'lam. Termasuk istri saya. Yang kedua, yang masak ibu atau bapak? Baik. Kemudian yang berikutnya sholat subuh. Sholat subuh. Habis subuh ibu ngapain? Nyuci piring, beres-beres. Bapaknya? Tapi tidak ada istilah ibu itu lelah dan mengeluh. Ibu-ibu nanti ke kantor sini, bapak-bapak sama-sama ke kantor. Pas sholat zuhur, habis sholat zuhur, bapak-bapak ngapain bu? Tidur. Itu di kantor-kantor itu habis itu dulu, mereka etika. Maka entah sejak berapa tahun berapa saya nggak mau ngisi kajian ba'da zuhur. Kenapa? Ngajarin ceramah orang-orang yang tidur. Les, ya, baik. Pulang ke rumah sore, sampai di rumah bapak-bapak ngapain bu? Ya, bapak-bapak biasanya buka HP, duduk nonton TV. Ibu ngapain? Tanya. Habis sholat maghrib, ibu ngapain? Bapaknya? Nanti habis tarawih bapak-bapaknya makan tidur. Ibu-ibunya bisa tarawih masih sempat tilawah Quran. Masya Allah. Memang bulan Ramadan itu bulannya ibu. Itu. Kita pengen jadi ibu loh. Baik. Yang kedua, Dan belum saya baru bagaimana? Cuma tadi kenapa ibu-ibu itu nyuci piring, kemudian bangunin dan seterusnya, itu karena ingin mencari ridho suami, ingin mencari ridho suami, walaupun kadang-kadang muakal di dalam, ya Allah, begitu. Nah, jadi maksud saya adalah bu, walaupun amal kita amal pribadi, termasuk misalnya baca Quran, kelihatannya pribadi itu, saya baca Quran, kelihatannya pribadi, tapi itu untuk orang lain. Satu, di sekitar kita ini ada jin enggak? Di sekitar kita ini ada jin enggak? Ada. Mereka mendengarkan Quran. Di sekitar kita ini ada malaikat enggak? Ada. Mereka mendengarkan Quran. Bahkan bumi langit menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Maka kata Allah, yauma idzin tuhaddisu akhbara. Pada hari itu bumi menceritakan kabar-kabarnya. Tempat duduk ini kita semuanya itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Antum baca Quran di sini menjadi saksi. Jadi bumi ini mendengar apa yang kita lakukan. Walaupun kita tilawah Quran, itu juga untuk orang lain. Bukankah ketika ibu-ibu tilawah Quran dilihat suaminya, dilihat anak-anaknya, anak-anaknya nanti akan ngikutin apa yang dilakukan oleh ibunya. Jadi betul khairun nasi anfa'uhum linnas, betul itu hadis. Tapi yang bermanfaat bagi manusia itu terutama orang paling dekat dulu. Ibu-ibu harus mikirin kemanfaatannya itu untuk suami dan untuk anak-anak. Jangan kita mikir manfaat untuk orang lain tapi di rumah berantakan, itu nggak boleh. Itu yang pertama bu, silakan yang kedua. Yang kedua, kalau bapak-bapak kan dia ikaf, dia masih 10 hari, itu concern ibadahnya. Nah, bagaimana caranya atau nasihat Ustaz agar kita ini secara umum ya
Baik. Gimana nasihat Ustaz? Baik. Yang pertama, bapak-bapak i'tikaf. Ibu-ibu kalau bisa i'tikaf di masjid lakukan. Kalau masjidnya misalnya tingkat 2, bapak-bapak itu atas, asal di atas ada fasilitas yang lengkap dan bagus. Tapi jangan sampai satu ruangan ini untuk i'tikaf, bapak-bapak di sini, ibu di situ. Enggak jadi i'tikaf itu. Kacau. Ya. Kemudian kalau bisa, tapi kalau tidak bisa, bukankah bapak-bapak i'tikaf itu berarti kan meninggalkan rumah? Betul kan? Meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak. Siapa yang ngurusin? Lagi-lagi ibu. Ibu pun dapat kebaikan i'tikafnya suami. Siapa yang nyiapin bajunya, Bu? Ibu. Siapa yang nyiapin makanan untuk anak-anak di rumah? Ibu. Ya. Jadi kenapa bapak bisa tenang di i'tikaf? Karena yakin ibunya bisa mengerjakan pekerjaan suami. Maka ibu pun dapat kebaikan i'tikafnya bapak. Yang kedua, ketika 10 hari terakhir Ramadan itu ibu-ibu juga bisa i'tikaf walaupun tidak harus ke masjid. Kenapa? Mencari Lailatul Qadar itu memang sebaiknya i'tikaf. Tapi seandainya tidak bisa i'tikaf di masjid, itu ibu punya ruangan sendiri di rumah. Ya, kemudian malam full di situ. Maaf, HP-nya matikan. HP-nya matikan. Saya sudah terbiasa kalau sudah tanggal 20 HP saya matikan. Bahkan mulai besok saya mau matikan HP ini. Karena buahnya yang tanya saat Ramadan kapan, saya nggak mau kayak gitu. Mau saya matikan, saya nyalakan nanti mungkin Senin. Benar. Coba aja besok sore hubungi saya, insya Allah non-aktif. Ya, nanti akan buka lagi Senin mungkin. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu bisa ngambil satu tempat di rumah. Kemudian malam itu ibadah mencari Lailatul Qadar. Apa yang dilakukan? Tilawah Quran, zikir, kemudian doa, ya, kemudian mengucapkan lafaz Rasulullah itu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kemudian mengenai masalah Idul Fitri itu ya nyari-nyari belanja-belanjaan atau apa, ya kita kurangi lah, Bu. Kita kurangi, jangan identik Idul Fitri itu identik dengan baju baru, Idul Fitri itu identik dengan kebebasan sebebas-bebasnya. Saya punya kawan, beliau sekretaris di rumah sakit Urip, cerita saya Ustaz, sebelum Covid tapi ini rata-rata orang sakit melonjak itu bulan Syawal. Kenapa saya bilang? Karena bulan Ramadan kan puasa Ustaz, itu sehat-sehat. Begitu masuk bulan Syawal, ya Allah, minum jus, minum marjan, itu apa namanya? Sirup guys itu, kaget besar. Mereka banyak yang sakit. Dulu begitu. Ini kan juga tak benar. Ya. Jadi itu, ibu satu lagi silakan singkat padat saja kalau bisa. Sudah masuk adat asal. Kalau masih ada, masih ada? Ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika perempuan kan ada hari di mana puasa Ramadan itu jadi bolong, ada utang. Ya. Kemudian itu tidak terbayarkan selama 1 tahun menuju Ramadan yang tahun ini. Itu bagaimana hukumnya dan bagaimana cara untuk membayarnya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu ngutangin ke orang, ya, ngutangin ke orang, belum waktunya bayar sudah bayar. Bapak Ibu senang? Senang. Bapak Ibu ngutangin ke orang, sudah waktunya jatuh tempo, nggak bayar. Kira-kira mantul nggak? Mantul. Allah Subhanahu Wa Taala paling senang kalau ada hutang itu segera dibayar. Maka kalau kita punya hutang itu akan selalu ditagih oleh Allah, sehingga kalau tahun ini
kemarin itu ada hutang sampai sekarang belum dibayar, tetap disebut hutang, bayarnya mulai besok bulan Syawal. Gak boleh Ramadan besok niatnya dua. Apa itu sama Ramadan wa qada Ramadan mati, gak boleh. Gak boleh. Nanti dikodok. Dan ulama menambahkan satu, perbanyak istighfar. Karena dia menunda-nunda, bahkan dalam satu mazhab itu rumah puasa Ramadan plus bayar fidyah. Lu sedih karena untuk denda untuk dia suka menunda-nunda itu. Tiap hari dia nggak puasa, biasanya kan menghadirkan 6 hari 7 hari. Kemudian sampai sekarang belum bayar, maka besok puasa 6 atau 7 hari plus fidyah untuk 7 orang. Ya, tapi paling tidak minimal dibayar itu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah usai di penghujung acara. Untuk setelah ini ada sesi foto bersama. Baik, setelah ini mungkin di samping ada sesi makan bersama ya. Salat dulu, baik. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.